Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Baik, ini kita semua sudah mematuhi protokol kesehatan kan? Ya, Pak. Nah, jadi seperti biasa kita juga sebelum masuk sekolah kita di pintu gerbang juga sudah dicek suhunya, dan mencuci tangan. Nah, itu langkah awal untuk mencegah corona, ya, mencegah virus corona dan selalu menggunakan masker. Oke. Seperti yang sudah kita ketahui sekarang bahwa di Indonesia ini terdapat virus varian terbaru, yaitu virus corona versi Delta. Nah, itu menandakan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat lemah terhadap virus corona. Artinya imun tubuh Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu lemah. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan supaya tidak kita mematuhi protokol kesehatan. Oke. Kemudian sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu atau mengecek kehadiran kalian. Yang pertama ada Aidina Sazira, Diana Putri, sakit, Dini Warduni, Deki Ardi, sakit juga, Faris Abraham, ya. Intan Rahayu, Marda, Rahmawati, Rahma ini, Muhammad Hidayat, oke, Siti Suryani, ya, Wan Hanis, ya. Jadi sebelum kita mulai juga Bapak akan sampaikan di sini ada yang lagi sakit, yang belum kelas, ada ya, ada yang berbatuk. Nah, kalau ada yang batuk-batuk atau demam itu boleh dipersilahkan untuk istirahat atau pulang. Kenapa? Karena harus isolasi mandiri lah paling tidak, atau paling tidak istirahat di rumah agar tidak gampang terkena penyakit COVID itu sendiri. Karena awal mula dari COVID itu yaitu dari imun tubuh kita lemah tadi, gitu, ya. Gejala-gejalanya seperti demam, batuk dan lain-lain. Baik. Nah, jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu mengenai partikel penyusun inti atom. Nah, jadi setelah kita pelajari materi sebelumnya, yang lalu atom itu terdiri dari apa saja? Ada yang tahu? Proton dan neutron. Nah, itu terdapat di mana? Di dalam inti atom. Kemudian atom itu dikelilingi oleh apa saja? Elektron. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu apa itu, atom itu terdiri dari proton dan neutron, dan atom itu dikelilingi oleh elektron. Nah, sekarang elektron itu terdiri dari mengelilingi inti atom berdasarkan lintasan. Nah, pertanyaannya, di dalam satu lintasan itu berapa jumlah elektron yang terdapat pada lintasan itu, ya? Jadi oleh karena itu kita akan mengetahuinya setelah pembelajaran hari ini yang berjudul konfigurasi elektron. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak akan memberitahu kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama itu, siswa mampu menganalisis konfigurasi elektron berdasarkan Bohr. Kemudian siswa mampu menganalisis konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Oke. Nah, jadi ini sudah dulu secara berkelompok ya. Nah, kita sama seperti pertemuan sebelumnya, kita akan berdiskusi berdasarkan kelompok juga, ya. Nah, jadi pertanyaan awalnya yaitu, lalu apa itu konfigurasi elektron? Ya, apa itu konfigurasi elektron?
bahan ajar yang sudah Bapak bagikan boleh dibaca. Nanti sekalian juga Bapak jelaskan terlebih dahulu secara singkat. Selebihnya nanti kalian identifikasi sendiri. Ya. Jadi konfigurasi elektron itu ada dua. Pertama berdasarkan bor beri, dan kemudian ada mekanika kuantum. Nah, jadi yang pertama ada konfigurasi elektron bor beri. Baik, seperti teori atom, ya. Jadi ini konfigurasi elektron ini juga terdapat perkembangan. Yang pertama itu ada teori atom konfigurasi elektron bor beri, di mana bunyinya itu elektron memiliki inti pada jalur-jalur lintasan tertentu, atau tingkat energi tertentu, di mana dimulai lintasan terdekat dengan inti yaitu kulit 1 atau kulit K, ya, kulit K, kemudian diikuti dengan L, M, N, dan O, di mana jumlah elektron maksimum itu dilambangkan dengan 2n pangkat 2. Kita bisa mengusulnya dengan 2n pangkat 2. Nah, baik. Nah, kemudian seperti inilah gambaran dari konfigurasi elektron berdasarkan buri atau bor tadi, ya, bor buri. Di mana yang ini disebut dengan inti atom, ya, pas di tengah. Inti atom itu di tengah, ya. Inti atom. Tadi kan inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron. Nah, elektron-elektron, yang ini elektron yang dikelilingi semacam orbital. Seperti analoginya macam kita planet bumi kan dikelilingi oleh bulan. Nah, itu dia seperti ini. Seperti ini juga dia akan dikelilingi oleh elektron, kan, yang atom itu. Di mana kulit pertama yaitu N, yang ini ya, kulit pertama yang paling dekat dengan inti atom. Dan dekat dengan inti atom, di mana jumlah maksimalnya 2 elektron. Kenapa? Karena tadi 2n pangkat 2. Coba kita masukkan. Karena n 1, 2 dikali 1 pangkat 2 kan sama dengan berapa? 2. Karena dia dapat 2 elektron. Kayak di sini, ini 1, ini 2. Berarti ada 2 elektron di kulit pertama. Di kulit kedua ada 8 elektron. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa bisa 8? Karena tadi juga rumusnya 2n pangkat 2. Berarti karena dia n sama dengan 2, berarti 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya kan? 2 kali 2 kan? 4. Dikali 2 lagi 4 kali 2. 8. Ya, berarti 8 elektron. Begitu juga dengan kulit ketiga, yaitu ada 18 elektron yang terdapat di lintasannya. Begitu juga dengan kulit keempat ada 32 elektron. Baik, selanjutnya, nah ini dia ketentuannya, ya, sudah kita ketahui, ya. Jadi untuk mengetahui konfigurasi elektronnya, contohnya seperti ini, ya. Karena dia nomor atomnya 3, ya. Karena dia nomor atomnya 3, maka kita isi dulu kulit yang pertama 2, baru sisanya 1. Artinya ini kan maksimalnya 2. Nah, boleh di 3. Yang pertama ini nggak boleh 3. Ya, kulit pertama nggak boleh 3. Kenapa? Karena maksimalnya 2. Berarti sisanya berapa? 1, baru masuk ke kulit selanjutnya. Begitu juga dengan F2 dan kulit selanjutnya itu 1. Nah, kemudian MG 2, 8, 2. Boleh nggak kalau kita buat 2 langsung 10? Kenapa? Kulit kedua maksimalnya 8. Jadi nggak boleh ya 10 ya. Berarti kan sisanya 2, baru kita masukkan kulit selanjutnya. Tuh ya. Begitu juga dengan CA, BA, RN dan yang lain. Ya, paham ya? Jadi berdasarkan kulit
3 maksimal 18. Kemudian bit selanjutnya 32, 50 dan selanjutnya. Cuma jarang digunakan. Kalau yang 78 sama 98 ini, 72 sama 98 ini untuk jauh, apa namanya? Nomor atom yang tinggi. Ya, nomor atom yang tinggi. Kemudian, nah yang tadi kan sudah kita bahas mengenai konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Berdasarkan kulit atom. Nah, sekarang kita berdasarkan orbital atau mekanika kuantum. Nah, konfigurasi elektron itu mekanika kuantum harus mengikuti yang pertama ada aturan Abel. Nah, di mana aturan Abel. Kemudian yang kedua ada larangan Pauli. Dan kemudian yang ketiga ada aturan Hahn. Ya, aturan Hahn. Jadi harus ada 3 yang kita kuncinya di sini. Harus mengikuti konfigurasi elektron berdasarkan aturan Abel, larangan Pauli dan aturan Hahn. Oke. Kemudian yang pertama kita ada aturan Abel. Nah, urutannya seperti ini ya. 1S. Kenapa 1S? Karena kita ikuti arah panah. Ya, pertama itu 1S. Kemudian 2S, ya kan? Kemudian 2P. 2P, 3S. Kemudian 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Pokoknya ikuti arah panah. Ya, semakin ke ini menandakan bahwa tingkat energi subkulit ya dari yang terendah ya sampai dengan yang tertinggi energi subkulitnya. Oke. Nah, sama. Jadi ini juga ada batasannya di mana orbital S itu jumlah elektron yang bisa dapat menampung itu 2 elektron. Sama halnya kayak kita analogikan ke pernah kalian lihat hotel. Pernah lihat hotel. Hotel kan terdiri dari beberapa lantai. Nah, di beberapa lantai itu juga terdiri dari beberapa kamar, ya kan? Nah, dalam kamar itu maksimalnya ada berapa orang? Nah, itulah itu sama seperti ini, ya. Misalnya kamar S itu maksimalnya 2 orang, nggak boleh lebih dari 2 orang. Ini gitu juga, nggak boleh lebih dari 2 elektron. Begitu juga dengan orbital P, nggak boleh lebih dari 6. D nggak boleh lebih dari 10. Dan F nggak boleh lebih dari 14. Oke. Contoh, nah contoh seperti ini. Dimana tadi kan urutannya 1S dulu kan? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Dimana kita lihat konfigurasi elektronnya. S kan tadi maksimalnya 2, makanya di sini 2. Ini juga maksimalnya 2S. Oke, di sini 2. Ini P maksimalnya 6 ya. Oke, 6 dan ini 2. Berarti P maksimal berapa? 6 tadi ya. Boleh nggak kita buat di sini 6? Lebih ya. Karena nomor atom dari A ya sama dengan 13. Jadi kalau kita hitung 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Kalau dia kita buat 6 di sini berarti udah lebih 18 kan? Berarti sisanya ada berapa? 1. Oke, itu tulis di sini 1. Paham ya? Nah ini namanya dengan asas Abel tadi, energi dari energi terendah ke yang lebih tinggi, ya kan? Berarti ini pengisian elektron dalam orbital dimulai dari energi yang lebih dari mana? Dari rendah, kemudian ketika energi yang lebih tinggi. Oke. Nah sekarang coba kalau AR. Nah, siapa yang bisa? Nah, boleh. Berarti urutannya gimana? 1S, 2 ya, 2S2, 2P6, ya, 3S2, 3P6. pas ya. Berarti 3P 6 berarti ya. Apa namanya? Elektron valensinya berarti di 3P6. Gitu. Oke, kemudian
Ya. Sekarang aturan Han. Dan ini juga kita sudah bahas di pertemuan pertama mengenai teori atom. Ini berdasarkan mekanika kuantum. Kenapa? Karena S kan dari maksimalnya ada berapa S? 2 kan? Makanya di dalam kamar S itu dan terdapat satu kamar dan diisi oleh dua elektron. Begitu juga dengan yang 2s2, karena dia 2 maka diisi oleh 2 elektron. Nah, karena ini 2p4, karena 4 berarti diisi oleh 4 elektron. Nah, pertanyaannya harus kita isi sejajar dulu atau paralel. Contoh seperti ini, ya. Kita isi dulu, misalnya ini ya, jadi kan harus kita isi dulu seperti ini. 2, 3, harus penuh dulu, ya. Harus penuh dulu, setengah penuh, baru ke bawah kanannya ya, atau boleh lah gimana, bukan baru isi yang kamar yang pertama tadi. Gitu, ya. Jadi nggak boleh misalnya seperti ini, nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Itu melanggar aturan Han, ya, melanggar aturan Han. Makanya tadi disebutkan bahwa elektron akan tersebar ke semua orbital dengan arah yang sejajar atau spin yang sama. Jadi kan 1, 2, 3, baru 4 di bawah. Harus penuh semua. Baru berikutnya dengan arah spin yang berlawanan. Begitu juga dengan D. Nah, berarti kan ini tadi kena 2, berarti di sini 2. Kalau seandainya 8, berarti gimana? Kita fullkan penuh semua atau gimana? Penuhkan semua dulu ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini aturan betul. Ya, bukan misalnya kayak gini. Nah, bukan kayak gini. Ini kan 8 juga. Cuman aturannya tidak seperti ini. Itu udah melanggar aturan. Nah, jadi syaratnya harus kita isi semua dulu secara paralel sejajar, baru diisi dengan arah yang berlawanan. Oke. Kemudian larangan poli. Ini juga. Jadi ini larangan poli tentang mekanika kuantum juga, ya. Tentang mekanika kuantum di mana itu tidak ada jumlah bilangan harga tempat bilangan kuantum yang sama, ya. Intinya seperti itu. Oke. Ya, baik. Secara ringkas Bapak sudah membahas materi mengenai konfigurasi elektron. Berarti sekarang kalian kerjakan kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, ya, yang dari berbagai sumber, boleh dari buku ajar yang ada yang udah Bapak berikan, boleh dari internet juga boleh, ya, nggak masalah, ya. Jadi yang penting kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum kalian pahami mengenai konfigurasi elektron. Oke. Kemudian ya, jadi kalian berdiskusi secara kelompok untuk memecahkan masalah mengenai misalnya tadi apa sih yang kalian belum mengerti mengenai konfigurasi elektron tadi. Nah, kalian berdiskusi sama kelompok memecahkan masalah. Dan ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini ada beberapa yang perlu kalian isi per kelompok tugasnya, ya. Ini Bapak bagikan. Ya, seperti biasa kita nulis, isikan di sini. Tulis nama kelompoknya. Ya, berarti kelompok 1 mana?
Mana sini yang kelompok 1 ya? Oh ya. Oh sana ya? Ya berarti ini kelompok 1, 2 dan 3. Oke. Berdiskusi terus secara kelompok. Ya. Pertama di situ ada keterangan, tulis dulu nama kelompoknya di atas ini, ya. Nama kelompok 1 namanya siapa aja. Kelompok 2 namanya siapa aja. Ya semua aktif, Bapak harap semua aktif karena ini kelompok, ya, bukan individu lagi, berkelompok. Jadi yang ada kawannya yang belum paham nanti dijelasin sama kawannya juga, sama kawan yang belum paham. Kerjakan terus. Boleh menggunakan internet juga, HP ya, untuk mencari bahan-bahan atau identifikasi masalah yang belum kalian ketahui.
tambahan, identifikasi masalah yang Bapak berikan. Nanti Bapak beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil kalian, hasil yang sudah kalian kerjakan. Iya, Bang. Ya, kerjakan sebagus mungkin, jangan sampai ada nanti ada miskonsepsi. Diskusi, jangan sampai tidak berdiskusi. Terus nah, udah siap semuanya? Udah siap? Oke, enggak ya? Baik. Selanjutnya, Bapak ingin kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil kerja diskusi kalian untuk pembicaraan masalah pada materi konfigurasi elektron. Oke. Coba yang kelompok 1, coba yang ini Bapak. Yang mana? Nah, ini. Ya. Yang kelompok 1, coba presentasikan hasil diskusi kalian. Untuk soal yang nomor 1 gimana? Berdasarkan pengamatan pada model A dan B, 1A 1B, bagaimana urutan pendistribusian elektron berdasarkan tiga energi berdasarkan prinsip Aufbau. Gimana? Dari dimulai 1 1S, ya, 2S, ya, 2P, 3P, 3S, 3S, 4S, 3D, 5S, 4D, 5P, 6S, ya, 4F, 5D, 6D, 6P, 7S,
5F 5F, Ya. 6D, 7P, 8S. S. Ya, berarti itu urutan dari prinsip Akbau. Ya. Kemudian yang nomor 2, coba kelompok 3. Natrium dengan nomor atom 11, gimana konfigurasi elektronnya? 11 Na. Nah, gimana konfigurasi 1S2? 1S2, Nah. 2S2, 2P6, 3S1. Ya, berarti totalnya pas 11. Ya. Berarti kan 2 tambah 2 tambah 6 berapa? 10. Baru sisanya 1. 11. Kemudian untuk yang B, yang CA nomor atom 20, gimana konfigurasi elektronnya? 1S2, Ya. 2S2, 2P6, 3S2, Ya. 3P6, 4S2. Iya, pas. Kemudian yang brom, naungan nomor atom 30. Perhatikan bahan ajarnya. Soal selanjutnya yang ada di LKPD, coba selesaikan, coba presentasikan dari kelompok 2. Nggak usah. Ya boleh, tulis juga boleh, bukan tulis. Ya, karena ini kan dalam bentuk diagram elektron. Ya, coba baris berdasarkan dari soal nomor 2 tadi. Ya. Yang lain perhatikan, jika kelompok 2 ada kurang tepat kalian baca, boleh kalian kritisi atau boleh kalian revisi juga. Untuk natrium, apakah nggak ada S-nya? Baris? Iya. Ada. Kalau nggak salah Bapak itu habis 2P6. Habis itu ada 3S1, ada kolomnya juga. Sebelah kanannya. Iya. Iya. Ya. Kira-kira ini yang nomor 3 ini berdasarkan apa yang diminta? Dari aturan apa? Ya, aturan Han. Yang lain, kelompok lain perhatikan, mungkin ada yang kurang pas dari kelompok 2 bisa direvisi oleh kalian sendiri nantinya.
Ya. Coba perhatikan yang lain, kelompok lain, apakah sama juga sependapat dengan kelompok 2? Ya, Pak. Ya, Pak. Sama ya, karena itu sudah jelas sesuai dengan aturan ya, dimana harus kita isi dulu secara paralel, baru kita isi dengan secara berlawanan. Oke, kemudian kelompok siapa yang kira-kira bisa jawab nomor 4 bonus? Ya, berarti kelompok 2. Berdasarkan soalnya apa? Coba bacakan soalnya. Berdasarkan model 2, tabel gambar distributor elektron dan orbital berdasarkan rangkaian, tentukanlah apakah gambar distribusi elektron pada orbital dari atom kedua ini sesuai dengan kaidah Hahn atau tidak. Yang A itu tidak sesuai, Pak. Kenapa kira-kira? Karena di 2P ya? 2P. Ya, di 2P arah panahnya ke atas 22 ya? Ya, Pak. Atas dua Oke. Nah, kayaknya tidak sesuai dengan aturan A. Kemudian yang B-nya gimana? Sudah sesuai apa belum? Sesuai, Pak. Sesuai ya, karena itu sesuai. Itu kira-kira berapa nomor atomnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor atom 9. Berarti ini punya F, punya fluor. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Oke. Jadi untuk kesimpulan yang pertama siapa? Kelompok mana yang bisa? Kelompok 1 ya. Oke, jadi apa berdasarkan penjelasan tadi yang sudah kita pahami, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip aturan Apow itu apa? Menyatakan bahwa pada kondisi dasar elektron akan menempati kulit elektron dengan energi yang lebih rendah menuju energi yang lebih tinggi. Ya, betul. Yang lain pendapat semuanya? Ya, Pak. Kemudian untuk yang nomor 2, siapa kira-kira? Baik, Pak. Ya, boleh dari kelompok 2. Urutan pendistribusian elektron berdasarkan tingkat energi orbital dari yang rendah adalah 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7f, 7p, 8s. Iya, benar. Itu jelas ya, karena memang sudah aturan dari aturan Akbar. Kemudian yang terakhir, kesimpulan terakhir siapa yang bisa? Berarti tinggal sisa kelompok 3 lagi. Oke, berarti gimana coba? Prinsip aturan Ya. Han ya, aturan Han. Prinsip Hahn menyatakan pada pengisian orbital dari satu subkulit, mula-mula elektron menempati orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang paralel, baru kemudian berpasangan. Ya, berarti prinsip Han harus diisi dulu dengan paralel, baru kemudian berpasangan dengan arah berlawanan. Ya. Ya, Pak. Nah, baik. Jadi Bapak rasa sudah paham semua. Gimana pembelajaran hari ini? Paham ya? Jadi baiklah Bapak akan mereview sedikit tentang pembelajaran hari ini. Pertama tadi tentang apa? Ada konfigurasi elektron berdasarkan Bohr, ya kan? Kemudian konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum. Nah, yang Bohr ya, yang Bohr itu dia lebih ke kulit atom, tuh ya, lebih ke kulit atom. Dan kemudian kalau ada lagi perkembangan konfigurasi elektron, yaitu baru muncullah konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum, di mana mekanika kuantum itu baru bisa lebih ke subkulitnya, ya, lebih detail, lebih daripada konfigurasi elektron berdasarkan Bohr. Ya, di mana seperti yang kita tadi ada prinsip Apow, ya, ada Han juga, ya. Kemudian kalau dari prinsip Apow itu berdasarkan dari tingkat energi yang lebih dari rendah ke tinggi. Ya tadi ya yang 8 ada di 1s2, 2s2, 2p, ya 2p6 sampai selanjutnya dan seterusnya.
juga dengan Han. Han juga ada aturan ya, seperti yang tadi teman kalian Faris menjawab ya, atau kelompok perwakilan dari kelompok 2 itu harus diisi dulu secara paralel ya. Harus diisi, ini kan dapat nih 10 misalnya, berarti kita isi dulu arah atas dulu kan tadi ya, arah atas dulu. Kalau dia 3D10 berarti arah atas dulu kan. 1, 2, 3, 4, 5, baru kita isi ke bawah. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau seperti ini kira-kira boleh nggak? Nah, arah atas, arah bawah, arah atas, arah bawah. Boleh ya? Nah, itu tidak mengikuti aturan Han. Oke. Ya, Bapak rasa sudah paham semuanya. Nah, jadi untuk selanjutnya Bapak ya ada memberikan, ini Bapak akan memberikan evaluasi ya, evaluasi yang akan dikerjakan melalui Google Form. Bapak kirim linknya, bentar ya. Bapak akan mengirim linknya melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp. Kirim, nanti kalian kerjakan seperti biasa, seperti minggu lalu juga kan kita seperti itu. Nanti kalian masuk. Nah, masuk. Oke, coba kalian buka. Tampilannya gimana? Ini tulis apa nih, Pak? Ya, bukan ditulis ya. Diketik. Sesuai instruksi di situ apa yang diminta. Nah, jadi yang pertama ada tulis nama, tuliskan nama kalian, kemudian kelas dan passwordnya kimia 2. Passwordnya kimia 2. Dua spasi, Pak. Nggak usah, sambung. Passwordnya kimia 2. Berapa? Oke, udah. Kan ada soal seperti ini ya. Ya kan? Soalnya seperti itu kan? Bisa passwordnya? Ada, Pak. Hah? Bisa. Kalau kalian kecil. Kimia 2. Soalnya kecil. Ya, tanya kecil. Kimia 2. Aduh, nggak jelas sekali ya kalau tadi ini. Ada. Kalau bisa langsung biar saya. Ya, kerjakan bagus. Ada 4 soal ya. Ya, 4 soal. Dari waktunya 8 menit dari sekarang. Bapak rasa semuanya sudah bisa pelajari hari ini. Bapak hanya ingin mengukur kemampuan kalian untuk menyelesaikan evaluasi ini dalam materi ini. Lima soal ya? Ya, 5 soal. Kalau kata di berapa? Kalau ini 2. K2 berarti N 8 gitu. Jaga masing-masing.
maksimalnya yang udah kita bahas tadi? Nah, ini perjelas nih. Nah, ini. M dong M. Tulisannya ya, fontnya ya. Nah, ini untuk soal yang kedua, ya kan? Banyak waktunya. Kerjakan masing-masing dikerjakan. Ya. Nanti nilainya langsung keluar itu. Langsung keluar nilai yang kalian jawab. Berapa yang benar? Berapa yang salah? Kerjakan masing-masing. 2, 3, 4, 10, 15 bukan. Bukan. Ya, sudah siap semuanya? Oke, ada berapa soal jumlahnya? Coba lihat, perhatikan. 4 ya, berarti ya. Berarti situ kan ada keterangannya. Hah? 5. Iya, 5. Berarti itu ada poin-poinnya. Poinnya itu sesuai dengan tingkat kesulitan soal yang kalian jawab. Oke, baik. Nah, jadi boleh sekarang dikirimkan. Kalau sudah siap, kirimkan. Lihat skornya, Pak. Iya, coba lihat skor. 80. 80. Salah satu. 75. 75. Ada yang 75. Kenapa gitu, Pak? Karena sama. Beda-beda. Seperti yang bilang tadi, ada yang soalnya ini ada beda-beda. 80. Ya. 80. Aneh. Mungkin Nah, ini tuh skornya. Ada yang 100, ada 80, ada yang 75, ada yang 80, ya ada yang 75 juga. apa 100 gitu. Saya. Nah, jadi Bapak rasa itu udah bagus semua karena rata-rata poinnya itu di atas KKM. KKM kita 70, ya. Paling rendah 75 berarti udah mantap. Ya, berarti alhamdulillah pembelajaran kalian hari ini sudah bagus ya, sudah paham. Untuk hari ini dari hasil evaluasi yang paling tinggi itu adalah Aidina. Aidina dapat 100. Nah, kasih tepuk tangan untuk Aidina. Ya, baik. Jadi yang lain juga tetap harus belajar juga, jangan kendor, jangan sampai kalah nanti minggu depannya sama Aidina, belajar lagi di rumah, ya. Bapak rasa Bapak lihat ini nggak jauh-jauh beda kok nilai hasilnya. Berarti menandakan bahwa paham semua ya kalian. Ya, kemudian jadi baca-baca juga materi untuk minggu depan ya. Jadi untuk materi hari ini kita sudah selesai. Jadi baca-baca untuk materi minggu depan dan kerjakan tugas latihan yang ada di buku bahan ajar kalian. Itu di lembar terakhir ada latihannya ya. Baca-baca bahwa kalau minggu depan itu kita masuk mengenai letak unsur dalam tabel periode berdasarkan konfigurasi elektron. Pastinya kalau kita
kita belum paham konfigurasi elektron ini, minggu depan kita nggak paham, nggak bisa menjawab, nanti belum bisa kita masuk materi minggu depan. Jadi harus kita paham materi konfigurasi elektron, baru bisa kita tentukan letak unsur dasar konfigurasi elektron. Minggu depan kita wajib ada ya konfigurasi sistem produk unsur, letak sistem produk unsur. Iya seperti itu. Iya Pak. Oke, yang jangan ada yang lupa. Iya Pak. Oke, jadi Bapak rasa cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Ya, baiknya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jangan ada yang keluar sebelum guru pelajaran datang. Yang akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.